Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir bersama kita Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Kebondoko, para pejabat ingkang rawuh, Bapak Kepala Desa ingkang kawula hormati, termasuk juga Ananda Carit, ini santri saya, Mas Wadri, sekdes ya di sini. Alhamdulillah. Terus juga sahabat-sahabat saya dari pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tembelang. Ini ada sahabat Zuhri dan sebelumnya ketuanya sahabat dari Kebondoko juga, sahabat Sugeng Widianto, beserta Kasat Koryon Banser dari Kecamatan Tembelang. Sahabat-sahabat saya dari pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kebondoko yang juga datang bersama dengan Satpol Pok Banser. Tidak lupa juga barangkali mungkin ada badan otonom yang lain yang datang, para pecinta sholawat, penggerak sholawat. Kemudian juga mungkin para kepala dusun yang rawuh, khususnya ini dusun apa ini? Tepuh Bisik, Desa Kebondoko, dan seluruh masyarakat, adik-adik saya yang selalu saya doakan mudah-mudahan kita semuanya ini senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan perlindungan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, halo Nak, adik ya. Pertama, wajib bagi kita untuk menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur saya, rasa syukur kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah tadi juga ada dari ranting Kesamben ya, dari Kesamben, dari pojok kulon. Nanti kalau tidak saya panggil, mohon saya bu, Bapak Ibu, kalau diprotes ini untuk menyemarakan acara di Kebondoko ini. Pertama, rasa syukur kita harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu tidak lupa tadi kita sama-sama sudah membaca sholawat. Mudah-mudahan lantaran kita membaca sholawat ini, semoga Allah memberikan keberkahan khususnya di Desa Kebondoko ini, supaya kita semuanya di masa pandemi COVID-19 ini, insya Allah seluruh warga masyarakat khusus di Desa Kebondoko ini mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta dijauhkan dari yang namanya bala, wabah dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini kula badhe matur, kula niki wau kaget saestu Bapak Ibu sedaya. Foto kula dhewean nggawa gem tangane berwadah. Jadi nuwun sewu niki wau kaget. Lho, iki acaranya gedhekno. Kula badhe matur jenengan beberapa hal ini. Karena kemasan acara kita ini adalah majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor. Ini adalah sebuah kegiatan yang memang secara khusus, kalau saya mengistilahkan itu pasukan langit. Tugasnya itu dongo, mestinya tidak hanya sholawat dan juga pikiran kepada Allah, tetapi juga belum sinau babakan ilmu hikmah. Ya kudu sanggup nyowo, ya kudu sanggup sinau tentang izin, ya apa carane kebal, lah itu seperti itu. Makanya disebut dengan pasukan langit. Nek Banser itu pasukan daratnya. Banser itu pasukan darat, jadi ya kadang-kadang
nuwun sewu gak sabaran yo ada masalah kepinginnya langsung disikat. Nah kalau di Rijalul Ansor beda. Di Rijalul Ansor itu ya lebih banyak menggunakan kalimat thayyibah dan kitab doa yang ditujukan kepada Allah. Nah ini yang ada di Gerakan Pemuda Ansor. Mila kesempatan menika malam hari ini kita sedang ingin mentasyakuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ini yang ke-75. Sekaligus kita juga ingin memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Hal pertama yang ingin saya sampaikan, ini ngaji kebangsaan ya, Bapak Ibu adik-adik. Jadi rodok serius tapi santai mawon, bisa disambi. Kalau merokok monggo, mau sambil dahar monggo. Jadi saya membayangkan manakala negara kita ini dalam keadaan terjajah, insya Allah kegiatan semacam ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Hari ini kita bisa ibadah dengan leluasa, mendirikan masjid, langgar, musola dimanapun dan kapanpun bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan sholat malam, sholat wajib kita lakukan, menjalankan segala macam rukun Islam dengan nyaman. Itu karena kita dalam keadaan merdeka. Bisa panjenengan bayangkan 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun, 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Justru keadaannya tidak lebih baik. Dijajah Belanda itu ada yang namanya kerja paksa yang disebut dengan rodi. Di zamannya Jepang, ditampani Jepang, dijajah Jepang ada namanya romusa. Ketika dikaryakan kerja paksa, bangun jalan, bangun jembatan, bangun infrastruktur, lawan sing jajah wong Jepang, sing jajah wong Londo, ora sembahyang. Jadi ketika panjenengan bayangkan kakek buyut kita, pendahulu kita mau izin nuwun sewu, mau melaksanakan sholat, tentu tidak akan dibolehkan. Gak iso, pekerjaan durung mari. Ayo diterusno iki penggawean. Kalau tidak manut pasti akan disiksa, akan dipecuti. Itu betapa yang harus dibayangkan hari ini generasi para penerus dari para pejuang pendahulu kita untuk kemudian merefleksikan situasi yang dulu pernah terjadi di era pra atau sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Kira-kira kita sudah isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau yang negatif. Sebab apa? Donya niki nuwun sewu, pilihannya cuma dua ini. Nek gak apik yo elek. Nek milih apik pasti untuk muaranya, tujuannya pasti akan diganjar Allah di surga. Nek milih elek, muaranya tujuannya akan diganjar Allah disiksa di neraka. Wis gak kena ditawar-tawar ngeten iki. Nah, pada era prakemerdekaan itu menyadarkan orang untuk kemudian memaknai dan merasa betapa penting merdeka, betapa pentingnya merdeka, betapa pentingnya mempertahankan tanah air ini. Itu boten babagan ingkang muda, Bapak Ibu sedaya ingkang mulia. Sebab apa? Tantangannya luar biasa, membutuhkan kurang lebih 30 tahun, 20 sampai 30 tahun untuk menyadarkan anak-anak mudanya saat itu, mulai dari yang remaja, anak muda sampai yang tua-tua. Karena apa? Yang memihak kepada penjajah itu juga banyak. Terus sepenting aku ayo, orang dimusuhi Londo, orang dimusuhi Jepang, aku tak bolong penjajahan. Padahal sementara itu kiai-kiai kita bisa jenengan bayangkan pada saat dijajah Jepang, mergo Jepang itu nyembah matahari, ketika pagi hari harus menghadap ke timur, menghormat, menundukkan kepalanya ke matahari. Begitu senja masuk
surut ate maghrib nek bahasa Jawakane iku wis mulai menundukkan kembali hormat kepada matahari. Apakah ini sesuai dengan keyakinan agama kita? Kan juga tidak. Ini yang harus kita renungkan secara bersama-sama. Lah Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu menjadi salah satu dari sekian banyak organisasi yang bernafaskan Islam pada saat itu, yang kemudian memiliki spirit untuk berkomitmen bagaimana mengajarkan, mentarbiyah umat dan masyarakat betapa pentingnya nasionalisme, betapa pentingnya rasa patriotisme, dan mempertahankan negara ini dari rongrongan penjajah. Ini pun dilakukan oleh generasi era terdahulu kita. Saya capek ngepin apa? Makan rawon, bakso, karek ini adik-adik kepingin buku, coki-coki, kepingin sekolah. Karena pandemi masih bertahan terlebih dahulu sekolahnya dalam situasi daring karena ada corona. Tapi kan paling tidak setelah era proklamasi kemerdekaan, pendidikan itu bisa dikenyang, bisa dirasakan secara baik oleh para generasi. Nah, NU, para bapak ibu sedaya, Nahdlatul Ulama itu lahir di tahun 1926. Proklamasi kemerdekaan tahun 45. Saat itu Nahdlatul Ulama kemudian merasa sangat penting. Sebelum lahirnya ada beberapa organisasi kumpulan-kumpulan. Di antaranya yang pertama adalah Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Yang kedua ada namanya Tasfirul Afkar, kumpulan dari para ulama, para kiai membahas persoalan diniyah, persoalan keagamaan. Basul Masail, kira-kira yang dilakoni iki haram, halal, apa makruh dan lain sebagainya. Problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu kemudian ada yang namanya Syirkatul Mu'awanah. Syirkatul Mu'awanah itu kumpulan orang-orang yang memiliki jiwa sosial, kumpul memberikan santunan, memiliki rasa kepekaan sosial, sehingga duwe disantuni. Anak-anak yatim, yatim piatu, piatu diberikan santunan, disekolahkan, diberikan pendidikan. Nek gak iso mangan yo diparingi mangan, dirambut. Syirkatul Mu'awanah. Ada kemudian kumpulan orang-orang saudagar kaya, para pedagang yang saat itu memiliki jiwa dan semangat lillahi kalimatillah, memperjuangkan kalimat Allah, dan juga kemudian ingin amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Mereka kumpul menjadi satu dan diberi nama dengan istilah Nahdlatul Tujjar. Kumpulan orang-orang yang senang berbisnis, at-tijarah, senang berdagang. Nah, logistiknya yang lain-lainnya ini tadi didapatkan dari kumpulan Nahdlatul Tujjar tadi. Ngelompok dan disiji, kemudian bergabung bernama Nahdlatul Ulama. Makanya tadi kalau ada adik-adik meneriakkan apa, menyanyikan lagu Subhanul Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton, Minal Iman, itu adalah bagian daripada strategi yang dipunyai oleh Nahdlatul Ulama. Meskipun belum secara resmi berdiri di tahun 26 saat itu, apa yang dilakukan karena Belanda tidak paham bahasa Arab. Tahun 24 para kiai kita termasuk Mbah Hasyim, Mbah Wahab memunculkan yang namanya lagu Subhanul Waton, yang artinya adalah membangkitkan bagaimana masyarakat ini lalu kemudian memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya. Hubbul Waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Londo gak ngerti Bapak Ibu. Kerumunan oleh madrasah-madrasah diniyah, oleh pondok-pondok itu dinyanyikan terus Yalal Waton, Yalal Waton. Arek santri paham, para muridnya paham maksudnya. Oh iya, Hubbul Waton minal iman ditancapkan di dalam dada. Waras pun yo, kok gak mingkir kok Indonesia, aku siap berkalang tanah, siap melawan alam. Tak
pateni kon Londo, tak pateni kon Jepang. Saat itu seperti itu keadaannya. Loh, saiki wis penak. Saestu penak. Tetapi yang terjadi nuwun sewu adik-adik saya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hari ini usia negara kita sudah 75 tahun. NU hari ini tetap dengan kiprahnya bagaimana tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada. NU punya saham yang luar biasa berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada yang coba-coba ingin merongrong masuk lagi, menjajah lagi, kita ingat almarhum almarhumah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan fatwa resolusi jihad beliau. Ingat pada saat itu sudah proklamasi kemerdekaan, Belanda mau masuk datang lagi membonceng sekutu untuk menjajah lagi masuk ke Indonesia. Mbah Hasyim yang asli putra daerah dari Kabupaten Jombang ini membuat fatwa resolusi jihad yang kemudian diikuti oleh para kiai untuk memperjuangkan bagaimana negara ini tetap merdeka. Loh, ini yang seperti itu. Nah, yang bikin prihatin. Nah, ini kalau pengen cerita sing rodok rahasia. Ngeten. Jumlah penduduk dunia, ini rodok serius ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Di tahun 2011 itu sudah mencapai di angka kurang lebih 11 miliar. Lompatan jumlah penduduk dunia itu semakin cepat bagaikan deret ukur, Bapak Ibu. Sementara bumi ini awake dhewe ya pancet. Sementara alase sawahe yo gak bakal nambah, koyok tambahin jumlah penduduk ini mah. Sing ono malah kemudian dipakai dikaplingi kanggo perumahan, digawe omah maneh, gawe omah maneh. Terus penduduk dunia ini melesat cepat, sementara ketersediaan pangan, energi, air ini nuwun sewu tidak sebagaimana pertumbuhan yang cepat seperti cepatnya pertumbuhan penduduk tadi, tetapi semakin justru tertinggal jauh dengan jumlah penduduk. Kalau pengen matur datang panjenengan, hari ini negara-negara di daerah Timur Tengah sudah mengalami yang namanya krisis. Makanya perang gak karuan-karuan, Syria, Irak, hampir kemudian masuk ke Mesir dan sebagainya. Itu negara-negara yang berada di Timur Tengah yang kita kenal penghasil minyak bumi, kita kenal dengan penghasil energi yang luar biasa, sudah mulai susut. Karena apa? Energinya sudah tidak bisa diperbarui lagi. Energinya itu didapatkan dari sisa-sisa fosil peninggalan beribu bahkan juta tahun yang lalu. Belum bisa diperbarui malih. Para ilmuwan hari ini sudah mulai kemudian memunculkan bagaimana mengganti energi yang sudah mulai habis di Timur Tengah itu dengan model energi yang didapatkan dari nabati dan hayati. Saking tanaman, saking tumbuh-tumbuhan. Nuwun sewu, gak kabeh negara itu keadaane padha karo nggone Indonesia niki. Nek panjenengan rada jeli, kalau lihat peta dunia, di situ ada garis khatulistiwa atau kemudian ada istilah kerennya namanya garis ekuator. Negara-negara itulah yang memiliki iklim sebagaimana di Indonesia beriklim tropis. Yo ono kemarau, yo ono penghujan. Lho kene nandur sebarang kalir iso. Lah negara ngene barisan ekuator niki nggih sami keadaane kalih Indonesia. Tetapi sebutannya klaster kalau di dalam
pergaulan negara-negara di dunia, sebutan ini negara berkembang atau kelas yang menengah ke bawah. Tenggene Asia, termasuk Indonesia ini, sekarang ini sudah mulai menjadi incaran. Maksudnya apa, Gus? Perebutan energinya, perebutan airnya dan pangannya, sasarannya adalah negara-negara yang memiliki penghasil sumber daya alam yang melimpah ini. Niki panjenengan kersane cek paham ngajine rodok serius sebab ngundang ketua aja yang ngajinya ya seperti ini ya sahabat-sahabat ya. Jadi saya kalau mentarbiyah mengedukasi sahabat-sahabat supaya tahu pergaulan kita di dunia itu kayak apa. Meskipun awal dhewe urip nang gone besok. Sekarang di atas Australia, kita ini Indonesia kan ngapit samudra Hindia dan samudra Asia Pasifik. Gus kok koyo awake dhewe ngaji geografi. Tapi ini fakta. Kapal selam ya wis enek nang ngene Pak. Di bawah Papua Nugini sudah ada kapal selam. Di atas Kalimantan, di bawah Filipina sudah ada kapal selam. Di antara Malaysia dan juga Aceh, Selat Malaya ini juga ada kapal selam. Di bawah Nusa Tenggara Timur, di bawah Pulau Rote, karena kita ini ada Sabang, Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote, ini perlu kapal perang. Dan dibentuk dengan kapal selam. Pelan-pelan maunya Indonesia ini dikacaukan, Pak. Bapak Ibu, dikacaukan. Masuk istilah dengan nama proxy war. Ada proxy war namanya nabuk nyelitakan, Pak. Nek dino iki saiki arek nom-noman nuwun sewu, kok seneng dahar sing jenenge narkoba, kok senengane ngombe dan lain sebagainya, itu bagian dari strategi apa namanya proxy war tadi. Dilemahkan generasi-generasi kita ini, Pak. Ini kita dipikirkan sedoyo. Terus mulai gak seneng nuwun sewu dengan ilmu, tidak suka dengan ilmu pengetahuan, tidak suka dengan ilmu keagamaan. Pun mulai, Pak. Moralnya mulai dihancurkan dengan infiltrasi budaya-budaya asing. Model apa namanya pergaulan bebas, titik-titik niru Korea, ya kan? Jadi Korea, Sarangil dan sebagainya ya, delokane drama Korea, mulai kita nggak krosok, lah energi karena yang di Timur Tengah udah mulai habis 2045 bahkan 2050-an ini diperkirakan sudah bener-bener entek, semua ini akan mengarah ke sini, Pak. Lah kekuatan sekarang yang terbesar di dunia itu ada dua, neka Amerika Serikat, sijine yo Republik Rakyat Cina. Saiki karep jenengan kula ajak urun apa mboten dadi rukun sing solid, sing gelem jaga Indonesia bareng-bareng, menjaga ukhuwah, kalau di NU namanya ukhuwah Nahdiyah, sekut lebih besar ukhuwah Islamiyah, kemasyarakatan ukhuwah Basyariyah. Nek ikut di lingkup bangsa dan tanah air namanya ukhuwah Watoniyah, niki NU pun dipersiapkan segala macam infrastrukturnya untuk menghadapi itu semua, Bapak Ibu sekalian. Loh, niki kedah kita renungkan bersama. Iku cek narkoba, dorong urusan yang lain. Petani kena produk impor, golong kowe kabeh. Sekarang begitu kena pandemi COVID-19, faktor yang paling dominan menjadi persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah soal ekonomi. Kira-kira aku ngomong ini lurus tak gak sih? Lurus apa boten? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngaji kebangsaan, ngaji soal Indonesia di tengah pergaulan dunia. Makanya berbukti dikuaki terwono salam jenengan survei membantu mereka pun boten wonten malih warga Wonosalam gak ada tanah sing liar boten enten. Sing wonten niki gak ada yang gresik, Gus. Kula tunjuk iki tanah desa apa ya? Iki sing gak ada sewu yang Surabaya, Gus. Niki tiang Malang, Gus. Lah warga Wonosalam apa? Lah mereka nanti bertaninya mengandalkan apa?
apa? Berkebunnya mengandalkan apa? Gelem terima duit tapi kemudian hanya sifatnya konsumtif, hanya dikonsumsi tapi tidak untuk hal-hal yang produktif. Ya duit sesuai entek. Belani duit. Kayak mari ini loh. Kalau orang cerdas, hidup kita ini kan menuju kematian sedoyo. Lalu sama betul. Idza mata ibnu Adama ingkoto amaluhu. Idza mata al insan ingkoto amaluhu. Redaksinya ada dua. Ila min salasin, kecuali tiga, terputus amal ketika anak Adam atau manusia ini mati. Terputus semua amal. Ukuran alam barzah, ate sembahyang kemudian saged, ate sedekah, ate zakat kemudian saged kali. Kalau orang cerdas investasinya ada di sini, Bang. Ingkota amalu illa min salasin, kecuali telu. Jadi iso tetap mengalir ke dalam si mayat yang ada di alam barzah ini. Lah kita ini jenengan tengene alam barzah boten-boten siksa nih. Nek boten percatos, ayo mau kita mati bareng. Jadi dosa. Nopo Gus yang pertama jenengan pun apal sedong min sedaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Sing luman hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia niku nuwun sewu pangkali kejahatan. Uang ngerampok sampai gelem mateni iku ya mergo hubbud dunya. Jambret iku ya mergo hubbud dunya. Nyolong niku nggih mergo hubbud dunya. Wong wedok nakal nuwun sewu dalam tanda kutip iku nggih hubbud dunya. Sebab cinta dunia niku, Pak, membutakan mata hati dan sekaligus mata telanjang kita, mata pikiran kita niki, Pak. Sing ngene ngarep dhewe niki, Pak. Mati kabeh konslet. Hancur sudah. Makanya kena apa dididik nang agama ayo sing luman. Kaya ngene iki bareng-bareng ibu-ibu nyapno jajane. Wis pun lah dikelola, ada yang bagian perangkat sound system dan lain sebagainya, kebersamaan niki. Niki yang membuat kita nanti bisa menghalau dan menghindarkan dari pengaruh-pengaruh sing kula ceritakan tadi. Kebersamaan niki loh. Kepedulian niki sing membuat kita nanti akan bisa bertahan. Apakah negara kesatuan Republik Indonesia ini di usianya 1 abad masih ada ataukah sudah tidak ada lagi? Sebab apa? Karena negara-negara di dunia, negara-negara kuasa ayo dipecah belah, Pak. Sumatera jadi dadi negara dhewe, Madura dadi negara dhewe, Sulawesi dhewe. Buktinya apa? Timor sudah keluar, Pak, dari Indonesia. Sulawesi dadi negara dhewe. Akhirnya wong Indonesia sakmene ambane ae disebut negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah. Medane nek dhewe-dhewe. Paham Pak nggih? Nun sewu paham nggih. Paham nggih. Kula terusno napa pun? Kula terusno napa pun? Tasih sedekah nasikan iki. Lanjut ta? Lanjut. Iki arek nomoman tok. Jadi di rumah no, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngapunten Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah. Nah, itu sedekah jariyah. Wong namane alif lam sing dengan waca niku nggih termasuk wonten ten niku wa mimma razaqnahum yunfikun. Lha niku infak. Ojo mbek dhewe ojo murko-murko mangan iku cuma sak piring. Paling nambah nek krasa enak rong piring, 3 mungkuk utah. Lho ngono dibelani njupuk piring tanggane, Pak. Iki kelakuan model opo ngeten iki? Sedekah jariyah. Lalu kemudian yang kedua nopo? Wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ayo arek-arek noman iki.
dijak cinta tenggene ilmu. Ilmu mboten usah dipecah-pecah, ono ilmu umum, agama mboten. Ilmu yang dipakai untuk bekal menghadapi kehidupan di masa depannya dia. Dan ilmu ini pasti mengajarkan tentang kebaikan. Wong sing gawe rusak ilmu ini dadi elek yo mergo menungsone dhewe kok. Ilmu ini mau dikali. Anak-anak muda ini kita ajarkan kalau ingin usaha dengan sewu alura difasilitasi. Gerakan Pemuda Ansor bikin kemandirian ekonomi. Kemarin di cabang kita launching aplikasi Ansormat. Berdosa ini pun double model internet marketplace. Tidak lagi kemudian pakai Shopee, pakai Tokopedia, tapi pakai Ansormat sudah ada. Sementara sahabat-sahabat yang lain, teman-teman muda yang lain yang belum memiliki pekerjaan, jangan buru-buru mengumpat lalu kemudian menyalahkan nasib sampai seudon oleh Gusti Allah. Berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apa yang harus saya lakukan di sekeliling kita ini. Bisa bantu Pak Kepala Desa untuk menghidupkan dan membesarkan bumdesnya, monggo. Insya Allah Pak Lurah, Pak Carik, perangkat desa yang lain pasti akan memfasilitasi. Terus ya Pak Lurah gitu. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama, sahabat-sahabat. Nah, ini pentingnya ilmu. Lalu kemudian apa Bapak Ibu? Wa walidin sholihin yad'ullah, dan anak ingkang soleh sing gelem ndonga nanggone wong tuwane loro. Nah, niki investasi yang kemudian harus kita persiapkan sebagai orang tua, seperti saya punya anak, panjenengan sedoyo, Bapak Ibu punya anak. Paling tidak niki Bapak Ibu. Lah duwe anak kirim donga gak tahu ya. Tambah warisannya awake dhewe gak rebutan nek misale dhewe wis mati jenenge pocul Bang. Lho sing kata ngoten niku. Bapake nuwun sewu wis tak wakafno iki gawe musala. Karepe cekne duwe jarinya. Lah begitu kemudian mergo gak waktu itu guru kepikiran gadekno sertifikat tanah wakaf, guru diwakafkan, belum disertifikatkan, nuwun sewu, bapake wis gak enak, ibuke wis gak enak. Karek anak-anake, lho masjid musala dibongkar turutan ngoten niku. Gak iso iki tinggalane bapakku ya. Lah niki model kok nopo kelakuan ngeten iki. Lah sing kesane sinten iki bapake sing ten alam barzah. Lho Gus, sampai kapan alam barzah? Ya nanti sampai kiamat. Sampai Allah nanti yang akan membangkitkan dan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Lah kapan Gus kiamat? Kiamat urusannya Gusti Allah, ayo dhewe gak rone. Tapi sing jelas donya niki wis keadaane kaya niki. Sudah saya katakan, makin banyak jumlah penduduk, ketersediaan pangan juga makin menipis, energi makin menipis, air juga nanti kemudian akan makin langka. Biar nak belum orang ngeten niki, saat ini saya keboni duit kabeh. Nah, ini investasi yang harus kita persiapkan ke depan untuk anak-anak generasi muda kita. Nah, terus kebangsaan terus mlebu. Saiki karek Muharram iki nuwun sewu yai, tinggal Muharram. Enek opo sih sakjane nang Muharram? Sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu para sahabat, pemerintahan Kanjeng Nabi dilanjutkan oleh para sahabat. Kita kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Begitu gelar Abu Bakar masih belum ada masalah, karena pada saat itu masyarakat Arab tasik miteni. Oh, tahunnya pada saat itu tahun gajah. Mereka pada saat itu ada penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha pada saat itu. Ada yang dinamakan tahun nubuah, tahun di mana Kanjeng Nabi pada saat itu menerima wahyu. Jadi hanya titenan-titenan begitu. Tapi kemudian ketika berhubungan dengan pemerintahan di tempat yang lain, kita harus memiliki identitas musyawarah para khulafaur rasyidin. Lalu memunculkan yang namanya Muharram ini, yang namanya tahun baru Islam. Dikembalikan titik awalnya pada saat era di mana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Nah, itu mulai dihitung siji lah, tahun pertama hijrah.
Insya Allah saat itu tahun 622 Masehi lah kira-kira, kalau hitungannya Masehi. Kalau Masehi itu yang dilihat karena Syamsiah mengikuti perputaran matahari, sementara kalau Komariah itu tahun baru Islam mengikuti perputaran bulan. Makanya kalau kita mau puasa, kita mau hari raya, itu pasti ru'yatul hilal, delok bulan dhisik. Karena tahun Islam itu ya pakai perputaran Komariah atau rembulan tadi. Nah, saya kepingin badhe kula critakaken banyak peristiwa penting di bulan Muharram. Wonten sekawan Bapak Ibu sekalian. Ini bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mari ngono Rejab. Rejab berarti ada 4. Dimuliakan oleh Allah. Di situ kalau mau ibadah berlipat ganda pahalanya. Isi banyak amal soleh pada bulan Muharram ini. Makanya nuwun sewu Muharram ini disebut oleh Allah sah, dalam hadisnya Kanjeng Nabi, syahrullah, bulannya Allah. Bahkan Kanjeng Nabi menegaskan di dalam hadisnya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan, lebih utamanya puasa sakbibare Ramadan niku napa? Syahrullah, bulannya Allah, yaiku al-Muharram, Muharram. Kaya dene nuwun sewu, setelah sholat fardu yang kita lakukan 5 waktu, ada sholat yang sangat-sangat mendapatkan perhatian dan penilaian lebih dari Allah, yaitu sholat malam. Disebut Allah syahrullah. Nah, ini awet dhewe kedah ngisi dengan hal yang baik seperti sekarang. Tadi saya melihat dan dilapori oleh sahabat-sahabat ada pembacaan tahlil, kirim doa untuk para pendahulu kita, mungkin juga untuk yang bapak alas di desa Kedondoko niki, tokoh-tokoh dan sebagainya. Lalu kemudian ada pembacaan sholawat dan seterusnya. Santunan anak yatim juga baik, memberikan santunan untuk fakir miskin juga baik. Dikatakan juga kalau mau punya kemuliaan lebih, lakukan kebaikan yang tidak biasa kepada keluarga di bulan Muharram ini. Nah, biasanya belanja di bojone 2 juta, 3 juta, 5 juta, kira-kira. Ini spesial ini deh. Soalnya bulan Muharram. Jadi kemuliaan Quran akeh lah. Mau pilihannya itu macam-macam. Dipakai untuk khotmil Quran, dipakai untuk macam-macam puasa sunnah dan sebagainya, monggo. Ya, karena apa? Nabi Ibrahim lepas dari mau dibakar oleh Raja Namrud, yaitu ya di bulan Muharram ini. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus, itu juga di bulan Muharram ini. Nabi Yusuf sing ganteng niku nuwun sewu lepas dari penjara Mesir saat itu, terbebaskan dari penjara Mesir, itu juga di bulan Muharram. Nabi Adam tobat lalu sepuro diturunkan ke bumi oleh Allah mergo nglakoni dan nglakoni dosa, nglakoni pelanggaran atas perintahnya Allah, itu juga bertobat dan diampuni Allah di bulan Muharram. Makanya tobat oleh bulan Muharram itu insya Allah akan diberi kemudahan dan nilai yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nuwun sewu Bapak Ibu sekalian. Niki kanca-kanca Ansor kepengin ajak-ajak kebaikan, menyuruhkan kepada kita semuanya untuk kemudian bagaimana menjaga NKRI melalui organisasi keagamaan yang ada, yang sudah betul-betul teruji selama ini menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Paling tidak 4 pilar kebangsaan kudu dijaga Bapak Ibu nggih. PBNU ditenani ngoten niku, jadi gampang, Pancasila. Hati-hati dinane saiki ada banyak kelompok ataupun apapun lah namanya istilahnya itu yang anti Pancasila tapi menggunakan dalih agama. Panjenengan kalau di medsos, panjenengan di internet banyak yang seperti itu. Kemudian nuwun sewu yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Sopo sing gak ngerti Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Merauke, sukune banyak, ratusan suku. Belum lagi nuwun sewu bahasanya juga banyak.
Ya, terus kemudian juga nun sewu budayane yo macam-macam. Nah, kita di sini dirajut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda, tapi kalau sudah bicara tentang komitmen negara kesatuan Republik Indonesia, kita harusnya jadi satu. Wis, ayo dijogo bareng-bareng sing wong Jawa, Madura, wong Dayak, wong Sunda, macam-macam lah, orang Batak, orang Bugis dan seterusnya. Nah, itu harus dijogo bareng-bareng. Nah, yang PB NKRI Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia gak usah diutik-utik maneh. Terus kemudian punya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini untuk refleksi kemerdekaan pada ke-75 di Kepundoko ini kita harus mengingat itu kembali. Saat ini pun kata kelompok Islam transnasional istilahnya datang masuk ke masjid-masjid, sewege Pak, berbeti sembarang kalir, bukit serbeti, mimbar macam-macam, jalur ngajar ulang PPG, mari ngono terus perlahan-lahan aku tak anu yo khutbah, mari ulang ngaji jalur khutbah, mari khutbah aku tak ketuli dadi takmir ya, ketua takmir aku ayo. Nah, setelah kemudian menjabat sebagai ketua takmir, begitu ada kesempatan pelan-pelan amaliannya sudah berubah, tidak lagi amalian Nahdlatul Ulama, tidak ada lagi namanya tahlilan, tibaan, sholawatan yang ada ini, karena menurut mereka semua itu bid'ah. Padahal ini yang diajarkan oleh para wali songo dan diteruskan perjuangannya oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Nabi terakhir itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penerusnya al-ulama warasatul anbiya, penerusnya adalah ulama. Ulama yang bagaimana? Innama yakhshallah min ibadil ulama, ulama yang memiliki rasa takut wedi dhateng Gusti Allah. Pun kula kinten niku para sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sedaya, kula matur suwun silaturahmi sampun diundang saged silaturahmi teng mriki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini, doa-doa diijabah oleh Allah, hajat-hajat kita juga diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang selalu peduli kepada sesama, masyarakat yang kemudian juga selalu mengedepankan norma agama, norma sosial, etika pergaulan dan lain sebagainya. Dan pemimpin-pemimpin kita mulai dari tingkat desa perangkatnya diberi kekuatan, perlindungan dan juga keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menata masyarakat dan desa ini secara adil. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Allah tentu banyak salah, al-fakir, dalam mohon maaf tentang